Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu memohon hikmat bijaksana untuk boleh mengerti kebenaran Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan kami juga memohon diberikan kemampuan untuk mentaatinya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami memerlukan kata-kata Tuhan, kami memerlukan kebenaran Tuhan untuk mengcounter hal-hal yang kami dapatkan sehari-hari dari hidup kami, dari informasi yang ada, supaya kami tetap menjaga diri kami, mentaati kebenaran-Mu melebihi yang lainnya. Kami serahkan waktu pemberitaan ini, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, melawat hati kami, dan juga mempersiapkan kami untuk boleh diisi, dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah panggilan pelayanan. Bulan yang lalu kita baru saja melaksanakan pergantian pengurus komisi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara pengurus yang lama yang sudah menunaikan tugas, dan juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan pengurus yang baru di dalam menjalankan tugas yang baru. Dan tahun depan, saudara, adalah pergantian majelis. Dan ini menjadi PR bagi kita yang harus kita kerjakan. Saudara, setiap kali pergantian, nyari orang itu, saudara, susah sekali. Setiap kali ada pergantian, ya hatinya deg-degan, saudara. Mengapa? Karena banyak yang nolak, Bapak Ibu. Alasannya ya inilah itulah, semuanya masuk akal sih alasannya, dan argumennya juga argumen yang bagus-bagus. Mungkin lagi nyontohin Musa kali ya Bapak Ibu. Musa waktu dipanggil dia juga berargumen sama Tuhan, mati-matian berargumen sama Tuhan untuk menolak tugas yang Tuhan berikan. Nah, apalagi yang minta ini hanya pendeta, lebih gampang nolaknya ya Bapak Ibu. Nolaknya cukup pakai bahasa yang agak rohani. Iya Pak, ya Musa, digumulkan dulu ya. Nanti ujung-ujungnya waktu saya hubungin, jawabnya belum dulu ya Musa, belum siap. Saudara, saya udah tahu itu ya. Saya sering kok di PHP orang, saudara ya. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang menolak pelayanan, mungkin memang mereka belum siap. Tetapi saya menemukan Bapak Ibu ada faktor lain yang membuat mengapa seseorang itu rentan untuk menolak pelayanan. Salah satunya adalah begini, ada pandangan orang sekarang terhadap pelayanan di gereja itu sudah mengalami satu penurunan yang drastis. Sehingga minat orang untuk melayani itu sangat rendah. Kalau pelayanan ini diumpamakan sebuah produk, saudara, maka produk ini perlu direposisi nih. Ya, mengapa saya katakan demikian? Dulu, saudara, pelayanan itu sesuatu yang membanggakan. Dulu pelayanan itu adalah sesuatu yang dihormati. Tidak sembarang orang bisa melayani di gereja, apalagi orang biasa atau disebut orang awam. Pelayanan di gereja pada waktu itu hanya dilakukan oleh kaum rohaniwan atau klerus. Namun dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, pandangan yang tinggi terhadap pelayanan telah dirusak oleh konsep-konsep yang salah, sehingga menimbulkan pengertian yang negatif. Orang lalu melihat pelayanan gerejawi sebagai sesuatu yang tidak menarik, banyak tuntutannya, dan banyak masalah.
Apa yang diperlukan sekarang adalah menempatkan kembali pengertian pelayanan yang benar. Mengerti makna pelayanan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Itu yang kita perlukan. Apa yang kita perlu sekarang adalah merubah persepsi negatif orang terhadap pelayanan gerejawi ini. Ya, intinya dalam hal ini sikap saudara dan saya perlu direposisi, sehingga kita mendapatkan kembali, menempatkan kembali pengertian yang benar, mengembalikan kembali makna mengenai pelayanan seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Dengan harapan Bapak Ibu, mereka yang menolak, bukannya menolak dalam ketidakmengertian, tetapi memang mungkin timingnya belum tepat aja. Nah saudara, teks yang kita baca, kita melihat di ayat 13, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Saudara, apa artinya kalimat ini? Yesus memanggil, Yesus adalah Allah. Yesus memanggil artinya Allah yang memanggil. Jadi melayani itu dimulai dengan panggilan dari Allah. Inisiatifnya itu datang dari Allah. Dan Allah berhak memanggil siapapun yang dikehendakinya. Allah yang menentukan orang-orang yang akan melayani. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat melayani kalau dia bukan dipanggil oleh Allah. Maka panggilan Allah harus dijadikan dasar dari kita melayani, bukan yang lain. Saya ulangi saudara, kalimat ini penting. Panggilan Allah harus menjadi dasar dari kita melayani, bukan hal yang lain. Ada orang melayani, namun tidak bertahan lama pelayanannya. Kenapa saudara? Ya karena memang bukan panggilan Allah terhadap dirinya. Ia melayani karena ada dorongan motif-motif tertentu. Misalnya ingin memenuhi kebutuhan emosionalnya, ingin tampil di depan orang banyak, atau ingin dianggap penting dan sebagainya. Jadi dia melayani bukan atas panggilan Tuhan Bapak Ibu, atas panggilan dirinya sendiri. Nah pelayanan yang seperti ini tidak akan bertahan. Mereka yang terpanggil untuk melayani, semakin melayani akan semakin bertumbuh. Semakin melayani akan semakin merasakan satu kedekatan dengan Tuhan. Tetapi yang tidak terpanggil akan sebaliknya, semakin melayani semakin capek, semakin melayani terasa semakin kering hatinya. Jadi panggilan pelayanan kita harus didasarkan kepada panggilan Allah. Nah saudara, kalau kita pikir mengapa ya orang itu enggan melayani? Ya mungkin karena tidak berani keluar dari zona nyaman, atau takut kesibukannya bertambah, atau tidak berani memberikan komitmen, atau juga barangkali dia tidak melihat ada nilai apapun di balik pelayanan itu. Nah saudara, ketika kita diajak melayani, hal-hal ini menjadi kendala. Hal-hal ini menjadi sesuatu yang menahan seseorang untuk ikut dalam pelayanan. Ketika diajak, seringkali orang berkata begini, kenapa ya saya diajak pelayanan? Di gereja kan sudah ada pelayannya. Ada hamba Tuhannya, ada pekerja full time-nya, sudah ada karyawannya. Saya sendiri sudah begitu sibuk. Mau ditambah lagi kesibukannya. Nanti kesibukannya seperti apa? Rasanya saya tidak bisa ikut pelayanan. Saudara, seperti itu dalam pemikiran orang atau yang kita jumpai ketika kita mengajak seseorang melayani. Mari kita pikirkan. Kalau kita keberatan, kita sebenarnya lupa bahwa kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita lupa bahwa hidup ini sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Kita lupa bahwa sekarang ini kita hidupnya bukan milik kita lagi.
Dibandingkan waktu pertama kali bertobat, perasaan mengasihi Tuhan itu begitu menggebu-gebu, begitu berapi-api, begitu kuat. Tetapi seiring berjalannya waktu, kasih itu mulai pudar. Kita tidak lagi berpikir tentang Tuhan, kita terus memikirkan tentang diri kita, kenyamanan kita, masa depan kita, rencana hidup kita. Kita tidak lagi berpikir, mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Kita tidak lagi berpikir, mengapa Tuhan mengasihi saya? Mengapa Tuhan mau mati bagi saya? Kita tidak lagi berpikir seperti itu. Dan kita tidak lagi berpikir, mengapa dari ribuan banyak orang yang lebih mampu, lebih berkompeten untuk melayani, Tuhan malah memilih saya yang bukan siapa-siapa ini. Saudara, karena fokus kepada diri sendiri telah membuat kita tidak ingat lagi sebetulnya apa tujuan hidup kita dan untuk apa Tuhan menyelamatkan kita. Teks yang kita baca tadi, Yesus tidak merekrut orang untuk kenyamanan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tuhan tidak merekrut orang supaya bisa terus menemaninya kemana-mana. Kan enak juga punya murid 12 orang, bisa disuruh melakukan ini, disuruh melakukan itu. Itu bukan tujuan Yesus. Yesus merekrut mereka untuk tujuan mengutus mereka kembali ke dalam masyarakat. Mengutus mereka kembali ke dalam dunia untuk memberitakan Injil yang diperlukan orang-orang. Tuhan tidak mau murid-muridnya hidup dalam zona nyaman dan kehilangan kepedulian terhadap orang-orang lain yang membutuhkan Injil. Nah, saudara, sebagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya kembali ke dalam dunia, Dia juga mengutus kita untuk melayani saat ini. Jangan sampai kita kehilangan kepekaan terhadap lingkungan kita, terhadap keadaan gereja. Gereja butuh orang melayani, saudara. Ketika saudara diminta untuk menjadi majelis, untuk menjadi pengurus komisi, menjadi aktivis, guru sekolah minggu, kita jangan berkata, endaklah. Tapi kita perlu menggumulkannya baik-baik. Kita perlu doakan dengan serius di hadapan Tuhan. Sebab ini adalah panggilan dan penugasan Tuhan kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya setelah seorang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung angkat dia ke sorga. Ada misi, ada tugas yang Tuhan mau anak-anaknya untuk melakukannya di dunia ini. Jadi saudara, izinkan Allah memakai engkau menjadi alat di tangannya. Datanglah kepadanya dan berkata, ya Tuhan, ini aku. Pakailah aku untuk menjadi alat di tanganmu. Saudara, kalau Tuhan memanggil dan orang menolak, itu bukan Tuhan salah panggil. Tetapi orang itu yang telah menyia-nyiakan panggilan dan anugerah yang Tuhan berikan. Jangan berpikir jika engkau menolak, Allah akan kehilangan pekerja. Tidak, saudara. Allah akan memberikannya kepada orang lain. Tetapi engkau akan kehilangan kehormatan melayani Allah. Allah tidak rugi, tapi yang rugi adalah engkau. Engkau kehilangan kesempatan melayani. Dan engkau kehilangan berkat yang Allah sediakan untuk kamu dalam pelayanan. Saudara sekalian, inilah yang harus menjadi satu konsep yang harus kita kembalikan ke dalam pikiran kita. Dan inilah yang harus menjadi pegangan kepada setiap warga jemaat. Saudara, kalau Tuhan memanggil engkau sebetulnya diangkat menjadi dutanya. Duta itu apa, saudara? Duta itu orang yang diutus. Jadi kalau saudara Tuhan memanggil engkau melayani, Tuhan itu mengangkat engkau sebagai utusan. Duta itu apa? Orang yang mewakili Tuhan mengerjakan tugasnya di dalam dunia ini untuk kepentingan Tuhan. Betapa terhormat posisi itu, betapa istimewanya saudara boleh memangku jabatan seperti itu sebagai orang kepercayaan Tuhan.
Dan engkau pribadi, saudara, akan mengalami satu sukacita di dalam pelayanan. Ada satu perasaan bahagia dan sekaligus perasaan puas karena boleh melayani Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ini kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi saudara, melalui melayani, engkau juga akan meningkatkan kemampuanmu untuk mengasihi orang lain. Engkau akan semakin menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Engkau akan semakin memberi dan memberi untuk orang lain. Dan melayani, saudara, membawa kita kepada satu tujuan hidup yang lebih tinggi. Di dalam catatan Matius, Yesus berkata kepada orang-orang yang dipanggilnya, bahwa mulai saat itu mereka yang menjadi penjala ikan akan menjadi penjala manusia. Ada satu tujuan hidup yang lebih tinggi. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada satu tujuan yang tinggi yang dulunya hanya mementingkan materi diri sendiri, dibawa untuk mementingkan menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, inilah yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan kepada setiap kita yang mau melayani. Tetapi apakah kita pernah memikirkan semua hal ini? Kita lebih gampang dikalahkan oleh pemikiran-pemikiran mengenai diri kita, kebutuhan kita, rencana hidup kita ke depan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali akan makna, hakikat yang sebenarnya dari pelayanan yang Tuhan mau kita lakukan ini. Saudara, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengisahkan mengenai seorang yang memberikan kepada hambanya talenta. Kepada hamba yang pertama diberikan 5 talenta, kepada hamba yang kedua diberikan 2, dan kepada hamba yang ketiga diberikan 1. Tuhan itu menugaskan kepada hambanya supaya mereka boleh memperoleh laba dari uang atau talenta yang diberikannya kepada mereka. Lama sesudah itu tuannya pulang dan dia memanggil hamba-hamba yang ditugaskannya itu. Datanglah hamba pertama, berkata, Tuhan, 5 engkau berikan, aku kembalikan laba 5 talenta. Dan Tuhan itu berkata apa, saudara? Dia berkata, bagus sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu kepercayaan yang lebih besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Demikian juga yang menerima 2 talenta datang, Tuhan, aku memperoleh laba 2 talenta. Tuhannya juga berkata demikian, baik sekali perbuatanmu, hambaku. Engkau sudah setia memikul tanggung jawab yang kecil, aku akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang ketiga, hamba datang, Tuhan, 1 talenta ini aku kembalikan. Aku tidak mengerjakan atau menghasilkan laba dari talenta ini. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan itu kepadanya? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya engkau menggunakan uangku untuk menjalankan dan menghasilkan laba. Saudara sekalian, melayani bukan pekerjaan yang murahan. Melayani bukan pekerjaan yang tidak ada hasilnya. Melayani bukan pekerjaan yang tidak ada tujuannya atau hanya membuang-buang waktu, saudara. Bukan. Tuhan memberikan tugas, membekali kita dengan talenta-talenta untuk melayani.
Maka jadilah seperti orang yang hamba yang pertama, menggunakan talentanya dengan maksimal. Jadilah seperti hamba yang kedua, menggunakan talentanya dengan maksimal. Tetapi hamba yang ketiga adalah contoh yang buruk. Dia adalah orang yang menolak pelayanan. Saudara sekalian, melayani memberimu kehormatan karena engkau dipanggil Allah. Allah tidak sembarangan memanggil orang untuk melayani Dia, tetapi engkau ketika dipanggil Allah, itu kehormatan yang Allah berikan. Melayani harusnya memberikan satu kebanggaan dalam diri kamu karena engkau dipilih Allah. Allah tidak sembarang memilih orang, tetapi Dia memilih saudara. Bukankah ini sebuah kebanggaan? Dan melayani menyatakan engkau orang yang diberi anugerah oleh Allah karena Allah berkenan untuk memakai engkau. Padahal mungkin di luar sana lebih banyak orang yang lebih berkompeten, tetapi Tuhan memilih engkau. Apakah kita menyadari hal-hal yang berharga seperti ini, Bapak Ibu? Biarlah kita kembalikan pemikiran kita kepada kebenaran, pelayanan, makna pelayanan seperti yang diajarkan oleh Alkitab ini. Dan bila kita menjadi orang yang Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan, meningkatkan kepercayaanku kepadamu dengan memberi perkara yang lebih besar. Masuklah untuk turut dalam kebahagiaanku. Saudara, kata-kata itu menjadi satu harapan, menjadi satu semangat, menjadi satu penghiburan di dalam kita melayani. Mari kita pikirkan firman ini. Dan mari kita mengingat pelayanan bukanlah sesuatu yang murahan, tetapi sesuatu yang penuh dengan kehormatan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan bersyukur. Siapakah kami Engkau mau mempercayakan kepada kami satu pelayanan? Kami seringkali menolak dengan alasan-alasan kami. Kami seringkali keberatan dengan pelayanan yang diberikan. Tetapi Tuhan, hari ini melalui panggilan pelayanan, panggilan Tuhan kepada murid-murid, kami diingatkan kembali akan kehormatan pelayanan, akan kebanggaan, akan sukacita. Jikalau Tuhan memilih kami di dalam melayani. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Supaya kami boleh menyatakan syukur kami atas kasih Tuhan yang besar. Dengan hati yang siap untuk dipakai dimanapun Tuhan inginkan dan kapanpun Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Tuhan, kuatkan kami semua untuk dipakai sebagai alat-Mu menyatakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya dan siap untuk melayani umat-Mu di dalam gereja ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan kami boleh mengerjakan tugas kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin.